Halo Sobat RP Podcast, kali ini gue beruntung banget ya. Karena gue bisa belajar langsung sama yang punya minuman kekinian di Indonesia nih, yang paling terkenal ya. Haus ya. Thank you banget nih Pak Gufron nih. Sama-sama. Ya, udah hadir di podcast hari ini. Karena jujur gue udah lama banget nih Pak, tahu tentang haus. Oke. Terus udah ngikutin Bapak juga nih. Foto Bapak kan di mana-mana soalnya, di sosial media. Terus terakhir konten-konten Bapak juga viral-viral banget. Yang gue kaget itu ya, viral marketingnya Haus nih emang keren banget sih Pak. Oh gitu. Jadi kemarin-kemarin gue sempat lihat juga kan konten-konten Haus tuh rame banget di TikTok gitu, berseliweran gitu. Nah cuma mungkin gue mau nanya-nanya Pak Gufron lumayan detail ya Pak ya, gak apa-apa ya Pak ya? Gue kepo-kepoin gak apa-apa ya? Oke. So, Pak Gufron, ini kan Pak Gufron kan kalau gue baca backgroundnya berarti kayak pendidikan di S2 di Melbourne gitu ya? Iya. Itu di bidang apa Pak? Business IT. Jurusannya? Business IT. Oh, bisnis IT? Iya. Tapi business IT not as a programmer ya. Mungkin kadang-kadang orang mikir business itu programmer atau enggak sebenarnya. Saya kan S1 saya accounting. Oh, dari accounting? Iya, saya accounting, S1 saya accounting. Oke. Dan accounting itu kan macam-macam, ada jadi auditor, jadi akuntan perusahaan. Salah satunya adalah jadi analis lah. Analis. Jadi yang misalkan lu mau bikin software. Software itu kan itu proses bisnis kan, maksudnya mempermudah atau mendigitalisasi proses bisnis. Tapi perlu ada orang orang bisnisnya atau orang finance-nya yang bisa ngebaca proses bisnis itu lalu menerjemahkan ke dalam untuk orang programmer bisa ngerti. Oh, jadi lebih ke sana ya. Kita bikin flow diagram, proses bisnis gimana, datanya apa sih yang perlu kita capture, lalu diolah jadi diproses jadi informasi yang berguna buat membaca. Nah gitu itu kebutuhannya. Berarti Pak Gufron ini kuliahnya kalau saya lihat satu kan S1 accounting. Yes. Terus S2-nya lebih ke yang kasih workflow lah ya, ke programmer gitu ya. Yes. Kok bisa tiba-tiba masuk ke usaha nih Pak? Mungkin boleh ceritain ya Pak? Panjang tuh. Oh panjang. Oke. Bisa. Awalnya maksudnya emang dari awal tuh bisnisnya kuliner atau sebelumnya ada bisnis yang ada lain? Bisnis lain. Oh. Jadi waktu gue di OSI tuh entah kenapa gitu kan, kita yang jauh dari Indonesia jadi di luar Indonesia tuh jadi lebih cinta Indonesia gitu kan. Lebih cinta Indonesia. Nah gue nggak tahu deh. Banyak kan gue tanya teman-teman gue gitu tuh. Jadi karena di luar Indonesia ngelihat Indonesia dari luar, terus kita jadi lebih ya mungkin ya lebih nasionalis dan lain-lain gitu kan. Kenapa tuh Pak? Kalau Bapak lihat? Mungkin karena kita minoritas di sana. Iya. Terus jadi guyup kan. Guyup tuh maksudnya suka kumpul sama orang-orang Indonesia lain. Oh iya, jadi kangen gitu kan. Terus jadi kayak Indonesianya tumbuh gitu kan. Iya. Terus waktu itu gue baca buku geopolitik lah ya. Tentang geopolitik. The Confession of Economic Hitman by John Perkins kalau pernah tuh. Itu tentang bekas agen IMF. Yang cerita gimana dia caranya untuk menjatuhkan satu negara melalui debt gitu kan. Oh iya. Gue pernah baca tuh Pak. Yes. Ada satu public figure yang satu toko yang katanya sampai bisa jatuhin satu negara ya. Kalau nggak salah negaranya tuh Inggris atau apa gitu ya Pak ya? Oh biasanya sih yang di ini negara dunia berkembang ya. Contoh Venezuela dan yang itu salah satunya Indonesia. Salah satu Indonesia? Iya waktu tahun 65 itu. Wah gue suka banget sih baca geopolitik. Oh gitu? Geopolitik, saya baca tuh. Wah, menurut gue itu buku yang ngebuka mata gue tentang dunia tuh nggak seindah yang lo pikir gitu kan. Nah terus ya gue kayak mungkin waktu gue di Indonesia kan ya gue hampir seperti orang Indonesia umumnya, anak Indonesia umumnya sekolah, ngejar nilai, lulus cari kerja mungkin ya, terus kawin dan lain-lain gitu kan. Itu kan umumnya seperti itu kan. Itu kan social structure yang didesain lah ya. Iya. Gitu kan. Tapi pas gue baca itu, ternyata semua tuh didesain gitu kan. Ada yang mendesain dan buat seperti itu kan. Ada elit globalnya gitu ya Pak ya. Iya, kurang lebih gitulah. Terus saya pikir, berarti kayak gue lihat, dia ada something wrong nih. Mungkin at the time tuh gue kayak turun timur gini. Misalkan gini ya, saya kasih contoh. Misalkan Mas Richard lagi jalan. Lalu sepanjang itu ada ada ibu-ibu dicopet misalkan. Iya. Kira-kira yang Mas Richard lakuin apa? Diam aja atau coba coba do something untuk mencegah atau menangkap si copet itu?
Saya bakal do something sih. Yes. Buat kejar tuh pencopet. Yes. Nah itu sama seperti yang gue lakuin. Gue habis lihat tahu sesuatu yang salah sama negara gue sendiri. Okay. Gue kayaknya merasa berdosa kalau gue nggak do something. Gue tutup mata lalu jalanin hidup seperti orang kebanyakan gitu kan. Orang kebanyakan. Masih ingat gak Pak ceritanya gimana kok Indonesia tuh malah bisa diruntuhkan gitu? Ya jadi ya gini, IMF ini biasanya ya dia tuh mencoba nego untuk ngasih utang ke suatu negara untuk proyek-proyek mercusuar. Oh. Proyek-proyek mercusuar itu proyek-proyek yang ya mega lah. Gua mau ngomong nggak perlu disebut. Saya tahu ini sangat sensitif. Sangat sensitif. Tapi sampai sebenarnya mereka tahu bahwa lu gak akan bisa bayar utang ini gitu kan. Tapi kan biasa kan negara berkembang itu ya terutama government-nya, wah ini project yang bisa suntikan nih. Saripatinya bisa mereka nikmatin kan. Bener. Nah, terus ketika utang yang nggak bisa dibayar, pasti ada bargain kan. Oke, bargain, either bargain politik atau bargain resources lo buat gue deh. Kan kita banyak resources ya, ada emas, ada nikel gitu kan. Banyak lah ya. Banyak. Nah itu ya nggak cuma Indonesia, negara Afrika. Afrika parah banget sih Pak. Ya negara, ya itu di Venezuela yang apa namanya ya Timur Tengah. It's happen. It's happen all around the world lah. Indonesia bersyukur juga ya Pak ya, yang kemarin dari keputusan Pak Jokowi kan jadi yang di Papua sana ya. Ibaratnya kontraknya lebih oke lah ya dibanding sebelumnya. Berarti geopolitik ini emang seru banget sih Pak. Yes, menarik sih. Ya, tapi itu dia, maksudnya ya saya antara nyesel nggak nyesel baca buku itu. Gara-gara buku itu, ya gue pikir, gue jadi udah tahu. Terus kalau gue nggak do something, ibaratnya gue kayak, ya itu kayak lu lihat orang kena copet, lu diem aja. Jadi gue merasa gue terpanggil kan. Tadi gue lebih pas di luar gue lebih nasionalis kayak gitu. Jadi gue pengen ketika gue balik ke Indonesia habis lulus, gue harus do something biar Indonesia lebih better. Tapi pilihannya kan either masuk sistem atau government atau di luar sistem. Dan gue merasa wah kalau gue masuk di dalam sistem, gue pasti akan ikut culture dalam sistem. Menurut gue, karena ya ibaratnya gini deh. Gue nggak ngomong yang di government kalau ada yang korupsi itu salah ya. Maksudnya nggak salah gitu ya. Gue mungkin kalau gue ada gue masuk government, gue bisa bergaul sama mereka, mungkin gue bisa ikut-ikutan korupsi, mungkin. Tergiur gitu ya. Karena kan pas di sana ekosistemnya gitu. Ya, benar sih kalau di government kan. Iya, makanya gue berasa kayaknya gue nggak mau masuk sistem deh kalau untuk mau ngerubah something ya. Bisa-bisa bukan yang gue ngerubah make it better, bisa-bisa gue ikut-ikutan. Iya, betul. Gue waktu itu milih gue mau di luar sistem aja. Sebenarnya kan di luar sistem macam-macam ya. Tapi waktu itu gue concern gue ekonomik ya. Ya, kenapa gitu? Gue merasa gini. Kalau Mas Richard perutnya lapar, kira-kira dipikirin apa? Nyari makan atau belajar gitu kan? Nyari makan. Ya, nyari makan. Berarti orang Indonesia menurut gue, kenapa belum pinter? Ya karena mereka perutnya masih lapar Mas. Masih lapar, setuju sih. Sebelum kalau mereka mau belajar, mau pinter, mendingan urusan perutnya di solve dulu. Betul. Akhirnya mereka bisa belajar jadi lebih pintar. Jadi Pak Gufron ini setuju dengan program makan gratis lah ya? Wah itu no comment juga. No comment juga, oke berarti netral ya di sini ya. Walaupun sudah terpilih. Soalnya kalau ngomongin tadi setuju atau nggak setuju, gara-gara ada program makan siang gratis atau susu gratis, itu mulai banyak perusahaan-perusahaan susu baru Mas. Oh banyak perusahaan susu baru. Banyak. Dan itu lokal semua? Iya lokal. Semua ambil momentum ya berarti ya. Jadi ya pasti ada yang ikut pesta di dalam satu polisi, pasti ada lah. Pasti ada ya. Gitu. Haus gak kepikiran Pak? Enggak ada. Enggak lah. Kan mau make it Indonesia better. Masa gue ikut. Nah itu dia. Ibaratnya ya gue bisnis semuanya bermula dari idealis sih. Idealisnya tuh dari situ ya Pak ya? Ya kayak tadi kan, misalnya kan menurut gue ya, dan pemahaman agama gue juga, manusia tuh ketika hidup tuh harus punya purpose gitu kan. Oke. Ya, dan secara general purpose-nya tuh
Ini hadis Nabi Muhammad ya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain atau rahmatan lil alamin gitu kan. Itu udah di set gitu. Tapi kan manfaat biar orang menjadi manfaat itu beda-beda ya. Misalkan ada temen gue itu seorang tenaga pendidik atau dosen. Ya mungkin dia the best version of himself is being a teacher or a lecturer yang bisa menginspirasi orang banyak gitu kan. Itu bermanfaat kan. Lah ya. Yeah. Dan gue setelah mapping diri gue, ya gue suka entrepreneurship dan mungkin the best version of me become entrepreneurship, lalu bisa memberikan dampak ya macam-macam ya, karyawan, cipta lapangan kerja, atau mungkin menginspirasi anak-anak muda Indonesia lain untuk jadi entrepreneur. Betul. Atau ya itu tadi mungkin kalau ada yang benar bisa the best version of himself tuh jadi politician, jadi presiden, ngerubah make policy yang lebih baik. Ya itu. Tapi intinya sih itu sih. Berarti pas Pak Gufron terjun langsung ke entrepreneurship ya setelah lulus kuliah itu? Yes, karena gue waktu itu kebetulan waktu di sana gue lingkungan gue banyak yang anak-anaknya pengusaha gitu. Anak pengusaha. Iya, contohnya housemate gue. Waktu itu kita nyewa apartemen bertiga ya, anak-anak Indonesia kan. Si Casey itu ponakannya Pak Rahmat Gobel, grup Panasonic gitu kan. Terus dia tuh ada buku tentang kakeknya gitu kan. Waktu itu gue belum tahu itu kakeknya si Casey. Wow. Biografi Rahmat Gobel gitu kan. Keren nih. Keren banget. Terus from zero to hero. Terus salah satu dia berbisnis pun Pak Rahmat Gobel. Ayahnya Pak Rahmat Gobel, Abdul Gobel. Ternyata itu pengen bantu supaya pidatonya Pak Soekarno at the time bisa tersebar ke seluruh Indonesia. Makanya bisnis dia adalah radio. Jadi dia bisnis supaya ingin konten pidatonya Pak Soekarno itu didengar oleh banyak orang di Indonesia. Itu spiritnya berbisnis karena nasionalisme dan idealisme gitu kan. Wow, berarti lingkungannya Pak Gufron keren-keren juga ya Pak ya? Iya, lumayan. Jadi kalau dari cerita Pak Gufron nih, kira-kira lingkungan sangat berpengaruh berarti ya? Iya, menurut saya sih gitu. Artinya ya kan kata ada orang ngomong, lu gaul sama tukang parfum, lu ikutan wangi parfumnya. Gaul sama tukang ikan, lu bawa ikan juga gitu kan? Iya. Gitu sih. Tapi kok bisa kepikirannya, ini kan teman-teman Pak Gufron kan nih ada yang Panasonic, lebih ke elektronik. Yes. Terus ada yang radio. Kok tiba-tiba akhirnya bisa kepikiran minuman gitu Pak? Ini panjang, kan minuman 2018 gue mulai. Jadi sebelum Haus itu ada bisnisnya ada. Minuman juga? Enggak yang lain. Jadi gue gue lulus 2007 kan. Balik ke Indo. Nah tapi bedanya gini, gue bukan dari background pengusaha. Ayah gue bukan pengusaha. Gue insinyur sipil, kerja kantoran lah ya. Kerja kantoran. Nah gitu kan. Tapi walaupun gitu, nenek buyut gue ada turunan pedagang. Ya, nenek buyut gue tuh keturunan Chinese dari Pekalongan, dagang batik. Jadi Pak Gufron ini Chinese tuh? Hitachi, hitam tapi Cina. Hitam tapi China. Sama lu putih. Iya. Kalau gue mah kemana-mana orang udah tahu. Iya, sebenarnya kalau habis nih. Keluarga gue banyak dipanggil bibi gue, banget masih putih-putih sih itu pencinci. Nyokap gue juga sama. Ternyata ini udah pernah diceritain belum sebelumnya? Iya ada. Ada lah ya. Ada. Oke, ini ada gue baru tahu nih ada fakta Pak Gufron ada darah Chinese. Ada. Kalau menurut gue sih kalau diruntun juga semua masih ada. Semua betul ada. sih. Kan kita Indo-China kan. Setuju Pak. Semua ada sih sebetulnya. Iya, semua ada. Berarti gak ada istilah Cindo ya Pak ya? Gak ada. Mungkin karena waktu itu nenek buyut gue kawin sama pribumi hitam, jadi gue hitam juga. Tapi daerah dagang gue, itu dari nenek gue. Daerah dagingnya masih ini ya Pak. Cina Pekalongan. Wah. Gitu. Jadi ibarat neneknya Bapak itulah ya, lebih ke sektor pengusaha entrepreneur ya. Pedagang batik Pekalongan kalau kata nyokap gue. Terus berarti kalau gue boleh tahu Pak, ini kan motivasi juga ya buat anak-anak muda ya. Kan mereka itu kan mulai bisnis, pinginnya langsung sukses ya. Semua orang masih pingin seperti itu. Tapi ketika gagal itu akhirnya mereka menyerah gitu. Nah kalau dari Pak Gufron sendiri, kalau gue boleh tahu sebelum Haus ini ada berapa bisnis Pak? Jadi kan gue balik nih ke Indo nih, pengen ngomong ke bokap, gue pengen jadi entrepreneur gitu kan. Karena bokap gue bukan entrepreneur, ketawain kan. Ibaratnya, gue udah bayarin lu sekolah jauh-jauh nih ke Australia, malah mahal. Waktu itu kan skema sosial kan ya orang Indonesia kan ada ada kecepatan itu Hindu ya.
Maksudnya kan nomor 1 tuh Brahmana, lalu 2 Satria, Oh iya. lalu gue lupa pedagang atau apa ya. Pokoknya paling bawah tuh Sudra ya gitu kan. Iya, terakhir Sudra yang iya, kasta yang paling buruk, yang paling bawah lah ya. Iya, artinya pedagang nomor 3 Iya. di bawah. Satria tuh kan militer atau enggak government. Oke. Nomor 1 Brahmana. Jadi itu efek loh ke dalam strata sosial kita. Oh. Apalagi tahun generasi gue tuh, bokap gue. Itu masih banget ya? Masih. Jadi berasa ya. waktu itu tuh lambang sukses seorang anak tuh begitu lulus dari perguruan tinggi itu karena gue accounting ya pasti Bank Indonesia atau BUMN Pertamina gitu kan. Lalu mungkin kalau swasta multinational company. Itu udah wow banget ya saat itu ya. Lalu baru swasta dan itu lo jadi pedagang itu bukan skenario ideal. Malah kalau di jurusan gue akuntansi Unpad tuh dari 150 orang mungkin cuma gue 1 yang waktu itu jadi pengusaha. Lainnya tuh biasanya kalau iya kalau akuntan Big Four. Temen-temen gue larinya Big Four kan. EY, PwC, KPMG, Deloitte itu pating kayak pindah kelas lah ke sana gitu kan. Jadi pedagang kayaknya bukan skenario. Bukan skenario. Waktu itu gue minta gitu diketawain. Akhirnya nggak diizinin. Akhirnya gue nyari berkah orang tua, gue ikutin aja lah. Akhirnya gue cari kerjaan yang ada relasinya juga sama pengusaha ya di bank. Karena waktu gue pikir ya debitur banyak debitur kan. Nah gue pengen lu pengen gaul sama tukang parfum lo ikut wangi. Iya kan, gue pengen gaul sama pengusaha biar gue jadi pengusaha. Jadi gue kerja di bank. Dan setelah baca geopolitik langsung pikir wah ini harus ngerti soal kayak gini keuangan nih. Yes, kayak gue itu di MT-nya dulu tuh BII ya, sekarang kan Maybank ya. Gue ikut MT-nya BII gitu kan, belajar. Terus kurang lebih berapa lama 3 tahun lah. Sampai 3 tahun. Jadi Pak Gufron setuju kalau misalkan nih kalau ada pengusaha bilang atau enggak orang-orang kan banyak yang bilang jangan ibarat kalau mau sukses jangan kerja gitu, jangan jadi karyawan gitu. Nah, sedangkan Pak Gufron kan di sektor bank, itu sangat ngebantu nggak dalam dunia usaha? Menurut gue sih nggak bisa sama rata ini benar atau salah ya. Ada plus minusnya sih. Ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Kalau menurut gue, kalau pendapat gue pribadi, jadi kalau mau jadi pengusaha, emang benar sih harus start early. Iya, kayak anak gue nih sekarang umur 12 udah gue suruh dagang di sekolah. Oh iya? Iya, jualan puding gitu. Bagus ya? Ke sekolah bawa cooler box gitu kan. Oh, didikannya bagus. Iya, karena itu menurut gue mental. Jadi mental lalu ngeruntuhin tembok malu buat nawarin barang. Karena itu susah tuh. Apalagi itu penting sih. Orang Indonesia gengsinya tinggi banget. Iya. Benar. Kalau dari kecil bakal pede sih. Iya. Jadi ada plus minusnya gitu kan. Ada plusnya juga gue kerja sama di corporate juga ya di bank. Ada plusnya gue jadi pernah kerja sama orang. Gue pernah punya bos. Terus gue pernah kerja disiplin 9 to 5 gitu kan. Lalu gue juga belajar berorganisasi, belajar gimana mereka itu create culture dan lain-lain. Ya, itu ada plusnya juga. Walaupun kalau yang start early itu menurut gue bagus juga. Gitu. Ibaratnya ya ada plus ada minusnya lah. Kalau plusnya kalau misalkan kita kerja ada pengalaman di inilah ya. Ibaratkan kalau pengusaha kan suka-suka ya Pak ya. Tidur suka-suka, kerja suka-suka. Tapi tergantung. Kalau pengusaha yang ibaratnya mungkin modal dari orang tua kali ya. Itu baru ngasal gitu. Cuma kalau yang memang dari bawah mungkin bakal lebih gila gitu ya. Dari 9 to 5 gitu. Lebih asal, setuju. Nah kalau dari Pak Gufron sendiri nih. Gue ada pertanyaan yang paling banyak orang tanya nih Pak. Boleh. Menurut Pak Gufron dalam pengalaman Pak Gufron sendiri ya kan setiap orang masih berbeda-beda ya. Kuliah tuh berguna nggak Pak buat usaha? Buat Pak Gufron bangun bisnis nih sampai sekarang deh. Ini lucu nih, karena gue sebenarnya dosen juga. Wah, gue nanya salah nih. Jadi waktu abis gue kerja di bank kan, gue datang ke bokap lagi kan. Gue udah kerja nih, soalnya mau lo. Sekarang gue mau bisnis dong. Maksudnya gue pengen yang pengen gue lakuin. Tapi karena bokap gue, aduh, udah deh gini deh, lu jadi dosen aja. Karena kakek gue dosen juga. Lu jadi dosen. Nah dosen kan waktunya lebih fleksibel. Nah lu sambil bisnis. Karena gue boleh bisnis asal jadi dosen. Makanya gue jadi dosen di Unpad. Balik ke alma mater gue di Bandung. PNS, gue dosen PNS. Sampai sekarang? Ya KTP gue sih masih dosen PNS ya. Tapi gue udah
sebagai mahasiswa gue nggak drop out, tapi jadi dosen gue drop out. Nah, gue jadi dosen dari 2010 sampai 2014 gitu kan. Nah, tadi kalau Mas Richard tadi tanya dari sebagai ada plus minusnya, gue cari aman aja deh. Cari aman ya. Plusnya gini. Mungkin zaman dulu untuk dapat education you need to go to school. Karena itu knowledge ada di situ, mungkin buku ya. Iya. Mungkin. Tapi zaman sekarang knowledge tuh ada di tangan, di handphone, ada di internet. Lu mau belajar, mau apa, lu nggak usah pergi ke sekolah sih menurut gua, gitu kan. Tapi kalau lu pergi ke sekolah yang bagus, tadi kan kata Mas Richard bener tuh, lingkungan tuh penting kan. Iya. You go to the nice school, lu bakal ketemu teman-teman yang bagus juga, kualitasnya gitu kan. Environment yang bagus, yang mungkin someday teman-teman lo itu bakal ngebantuin bisnis lo. Dan itu terjadi di gue. Di gue nih sekarang si level gue, CFO gue teman kuliah gue. Wow. CEO gue itu temen gue dari SMP, temen dari SMA, satu kampus beda jurusan. CMO gue juga temen SMP gue. Seru juga ya Pak ya? Iya, jadi ya alhamdulillah kebetulan waktu itu gue dari SMP, SMA, kuliah, pet gue lancar lah, dapat sekolah-sekolah yang lumayan bagus, jadi circle gue bagus. Jadi once lu punya bisnis, dan mereka kebetulan juga sebelum sama-sama di house, ada yang pernah kerja di multinational company apa. Jadi mereka bring experience dan value ketika bantu bangun sama house sama-sama. Oke. Gitu. Jadi dari menurut Pak Guru sendiri akhirnya kuliah penting gak Pak? Kalau menurut gue? Iya. Kalau sekarang? Gue ngomong ke anak gue aja ya. Gue kasih pilihan ke dia. Lu kalau emang pengen jadi entrepreneur bla bla bla, lu kalau ke sekolah jangan nyari ijazahnya. Lu nyari knowledge-nya gitu kan. Tapi again gue ngomong ke lu, knowledge nggak harus dapat di sekolah gitu kan. Lu bisa dapat dari mana aja. Jadi kalau lu mau misalkan lu pengen jadi entrepreneur ya mutusin drop out sekarang boleh. Gitu. Wow. Gitu sih kalau gue. Oke, yang belajar knowledge-nya dulu, yang ibaratnya pengetahuan umumnya, habis itu kalau mau jadi pengusaha bebas ya. Bebas. Kalau menurut gue sekarang lu bisa nonton podcast itu kan juga lu belajar dari pengalaman orang kan. Iya benar, bahkan banyak banget yang gue belajarin gitu. Iya, TikTok juga banyak kan. Betul banget. Pak, sekarang gue mau nanya soal namanya kolaborasi nih. Oke. Kan gue lihat kan house kan kolaborasi banyak banget nih Pak. Yes. Kalau gue boleh tahu seberapa menguntungkan sih Pak kolaborasi itu? Emang penting banget gak sih untuk kolaborasi? Jadi gini, kalau awalnya house gitu, kenapa kita decide collaboration? Ini kita setiap tahun sekali itu ngelakuin brand health tracking. Kita pakai konsultan untuk lihat posisi brand house di mata audience. Mata audience. Iya, biasanya respondennya 2000-an gitu kan. 2000 audience ditanyain satu-satu gitu ya. Dan itu tiap tahun kita lakuin dan dari situ kita dapat insight kan dari mereka tentang persepsi brand house di mata mereka. Kan keluar tuh apa sih nomor 1 affordability, nomor 2 misalkan availability. Availability itu toko kita mudah ditemuin. Tersedia. Nomor 3 di quality gitu kan. Itu nggak salah. Kenapa? Karena waktu house berdiri, waktu itu kita cukup tahu diri di segmen middle dan middle up udah ada Chatime yang udah jadi market leader dan top of mind untuk kategori manajemen kekinian. Kayak kita nyasar market yang nggak di grab sama Chatime at a time, which is middle low. Makanya dari segi pricing, segi brand positioning, maupun tone of voice yang kita keluarin, kita banyak ngomong affordability. Walaupun sebenarnya secara bahan baku, kebetulan partner saya kan dulu pernah kerja di Frisan Flag kan. Dapat bahan bakunya itu nggak beda sama yang dipakai sama Chatime sebenarnya, tapi brand positioning kita di mid low aja gitu kan. Makanya waktu itu brand keluarnya affordability, quality nomor 3. Wah, menurut saya gitu kan. Ya, at least nomor 1 affordability, nomor 2 quality lah gitu kan. Jangan sampai quality itu nomor 3 gitu kan. Akhirnya kita harus bikin ngerubah persepsi mereka tentang quality. Paling gampang apa aja? Ya pansos gitu kan. Iya, pansos. Ya kan, misalkan dari zaman kita SMA juga udah ada kan pansos. Misalkan ada anak basket kan yang keren-keren.
gue pengen lihat yang keren, gue main aja mereka, bener gak? Iya, setuju. Iya kan? Setuju banget. Nah waktu itu untuk naikin image quality, kita nggak bisa ngomong, wah apa ya, bahan kita bagus bla 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 gitu kan, tanpa sebutin merek gitu kan. Nah menurut kita buat apa namanya naikin brand bagus, kita harus collab sama brand yang secara value itu nilainya di atas kita gitu kan. At that time sebelum boycottan ya, kita ada KitKat gitu kan dengan Nestle-nya kan kadang banyaknya coklat ya. Dan menurut kita KitKat itu secara brand value itu good gitu betul. kan, medium ke atas lah gitu kan. Dan kita collab sama mereka dan ya big hits lah itu. Big hits kita jual in total ya mungkin sebulan bisa 500.000 cup ya kalau nggak salah ya. 500.000 cup. Iya sih buat KitKatnya. Sebelum diboikot? Sebelum boikot. Wah itu berani keputusan yang berani ya Pak ya. Yes. Ibaratkan kalau dari sisi pengusaha, waduh cuan gue turun nih. Coba dari si Bapak gimana? Oh iya itu kan segala dari sisi agama segi, ya. Bukan sisi agama aja sih, sisi kita ngelihat juga ya Pak ya. Apa ya? Kemanusiaan segala macam. Value kita sebagai manusia sih. Ya value kita manusia kan pandangan agama, pandangan politik, pandangan kemanusiaan kita gitu kan. Betul, itu kan gitu. Itu bagus sih Pak, keputusan yang bagus. Gitu. Ya, akhirnya itu yang collab itu ya setelah kita lakuin brand health tracking 2024 bener affordability tetap nomor 1, nomor 2 quality. Ya karena image itu. Itu yang nggak punya brand lain sih saya lihat Pak. Kan brand lain kan bener kata Bapak kan, rata-rata karena harganya murah, di nomor 3 quality-nya. Malah kalau bisa dibawa gitu. Ya itu kadang-kadang itu tuh apa ya mungkin ya, saya juga pernah ada di posisi UKM ya gitu kan. Kadang-kadang USP-nya adalah lebih murah tapi dia lupa mainin emotional value-nya gitu. Jadinya murah ya jadi komoditi. Betul. Gitu. Kalau gue boleh tahu sekarang lagi kolaborasi apa nih Pak? Sekarang saya sama Outside. Sama Outside. Jadi kita baru enak banget itu. Sebenarnya Haus bukan minuman kopi ya. Bukan minuman kopi karena kan kita banyak coklat, milk tea dan lain-lain. Tapi kita waktu itu merasa ada strategi nih buat ningkatin repetisi. Karena peminum kopi itu frekuensinya lebih tinggi dari peminum coklat. Mungkin coklat lu weekend. Minum kopi sih. Iya, coklat lu weekend lah ya. Tapi kalau kopi lu bisa daily kan. Bisa daily. Kita coba makanya langsung ini. Ada nih kopinya nih. Kok bukan cewek cantik tadi? Iya gimana nih? Udah pergi cewek. Udah pergi. Ya sayang sekali. Gak apa-apa lah ya. Thank you bro. Ya nanti masih ganteng nih. Thank you ya. Aduh. Ini nih. Wah lupa naruh stikernya. Harusnya ada stiker si beruang outside-nya. Ada. Di mana? Oh iya benar. Nah ini nih. Tunjukin nih. Nah ini si Hot Coffee Caramel Macchiato. Ini strategi kita launching coffee. Tapi kadang-kadang kita juga peminum kita kan banyak kan cewek Gen Z. Jadi nggak yang kopi banget. Jadi kopi sweet coffee lah ya. Ini gue boleh minum Pak? Boleh. Sebenarnya gue tiap hari itu minum kopi campur outside Pak. Oke. Jadi menurut gue bener kolaborasi yang sangat bagus. Coba deh. Artinya kalau ngomongin coffee oat ya biasanya kan agak lumayan pricey ya. Mungkin di atas 30 ya. Iya. Ini kita jual 25.000 doang nih. 25.000 doang? 25.000 coba deh. Gila murah banget sih. Coba ya. Jadi tetap kita nggak pengen ninggalin affordability. Walaupun kita naikin quality, tapi nggak pengen lari jauh banget dari affordability sih. Gitu. Itu terjangkau sih Pak 25.000. Yes, ya buat out ya. Iya, apalagi outside. Itu harganya kan lumayan ya Pak ya. Yes. Enak sih Pak. Iya. Terus apa? Ibarat manisnya juga pas. Yes. Manisnya pas, terus kayak creamy gitu. Ini enak sih, enak parah sih. Ini baru berapa lama ini Pak? Ini 1 Mei launching. 1 Mei kemarin? Yes, baru berapa minggu? 2 minggu ya? Baru 2 minggu. Wah gila ini gue bisa tiap hari nih. Oh gitu? Setiap hari order gue. Gue baru tahu gue di house udah ada kolaborasi sama Outside ya. Yes. Gila ini enak banget sih. Ini menurut gue cocok banget ya. Apalagi kita ibarat ya Pak ya. Kayaknya gue bener sih kata Bapak sih. Ibarat kalau kayak kita nih yang profesional, yang pengusaha. Rata-rata memang minum kopi sih. Yes. Dalam keseharian sih. Betul. Jadi ini menurut gua cocok banget ya buat teman-teman semua ya yang rata-rata yang kerja, yang usaha. Ya ini tiap hari wajib minum kopi dulu nih dari house. Thank you. Mantap. Kok bisa kepikiran sama Outside nih Pak?
Ini menurut gue kolaborasi yang sangat bagus sih memang. Gitu ya. Ya tadi kita pengen naikin perceived quality kan. Dan Outside kan punya perceived quality yang bagus ya. Gitu kan. Dan apa ya? Gue pikir ya dan kita juga bukan kopi serius kan, bukan kopi yang strong apa gimana kan, kopi milky lah gitu. Gue lebih suka kayak gini sih Pak. Gitu ya? Yang strong tuh kadang bikin sakit pala Pak. Betul. Dan sebenarnya kalau ngomongin secara market kopi, yang gue jadi minum lagi Pak ya. Ya, yang penggemar kopi banget ya, itu kan cuma niche gitu kan. Bapak-bapak paling minum kopi hitam gitu kan. Tapi most of the market tuh sebenarnya kan kopi susu. Kopi manis, kopi creamy kan ya kalau. Iya, gue gak pernah minum kopi hitam sih Pak. Iya kan. Nah jadi ya apalagi market kita Gen Z, cewek lagi. Nah ini menurut kita once kita launching kopi, yang cocok yang kayak gini. Cocok banget sih ini. Ini market gue banget lah Pak. Market anak muda memang. Gila, keren. Oke Pak Gufron. Gue ada pertanyaan-pertanyaan yang ibarat ini banyak banget. Yang ibarat gue lihat pengusaha-pengusaha ini punya stigma seperti ini nih Pak. Oke. Apalagi kalau sekarang ya, kan banyak banget menjamur minuman kekinian, F&B kekinian. Dan sekarang kan kita bisa melihat beberapa tahun lalu banyak yang heboh ya Pak ya. Banyak heboh, booming, tiba-tiba hilang gitu. Dan banyak yang kelihatannya dirugikan gitu. Nah gue penasaran nih Pak, kalau dari pandangan Pak Gufron sendiri gimana? Dari Pak Gufron ini kan bikin house ya. Menurut Pak Gufron kok bisa ya minuman-minuman kekinian itu kok tiba-tiba bisa hilang, terus omsetnya turun, terus malah banyak yang dirugikan gitu. Oke. Kalau menurut gue, sebenarnya gak cuma minuman kekinian ya. Every kategori, kita ngomongin kategori yang lagi hype atau lagi honeymoon period, itu ada gula ada semut lah. Ketika itu ada hype, pasti semua orang pengen ikutan kan, riding the momentum. Benar. Gitu kan. Ya tapi ya mostly mungkin menurut saya sih banyak juga yang riding momentumnya tuh agak salah ya. Agak salah. Salahnya mungkin gini, kalau menurut saya ya, saya pribadi ya, itu sebenarnya ya tadi nggak believe dengan sistem franchise untuk F&B. Oh, nggak believe sama sistem franchise untuk F&B. Kalau menurut saya, ini pendapat pribadi yang bisa aja salah. Tapi kalau menurut saya, kenapa begitu gitu? Karena saya basicnya akademisi gitu ya. Saya sebelum lakukan something itu biasanya research gitu kan. Dan saya research dari 2018 ke bawah, ada gak sih satu bisnis F&B yang mungkin yang bukan yang gede ya, yang levelnya UKM gitu ya, yang bisa sustain dengan menggunakan bisnis model franchise gitu. At that time gue nemu gak ada. Gak ada Pak? Ya sustain macam ya. Kalau menurut gue sustain tuh more than 5 years tuh sustain. Tapi bukan cuma asal ada sustain, tapi growth and sustain. Oke, jadi gitu. Yang franchise rata-rata malah gak ada ya Pak ya? Hilang. Dari mulai you name it lah. Bisnis. At that time ya, zaman gue baru lulus kuliah tuh ada kebab lah. Ada apa gitu, dulu sempat boom bla bla bla. Tapi franchise di mana-mana cabangnya after that gone. Kalau F&B seperti kayak McDonald, KFC itu gimana Pak? Different. Kenapa ya gitu? Misalnya ini nih, most F&B bisnis UKM ketika menjalankan bisnis skema franchise, itu tiap toko beda franchisee. Tiap toko beda franchisee. Misalkan ada brand A lah ya, let's say. Bikin franchise, skema bisnis franchise buka 1.000 cabang di seluruh Indonesia. Dan dia punya 1.000 mitra. Ini yang baru juga ya Pak ya? Yang tahun lalu ya? Ya di mana dari dulu sih. Di mana-mana. Dari dulu seperti ini. Dari dulu ya mau bisnisnya apa? Mau bisnisnya roti kek, mau bisnisnya teh, mau bisnisnya ayam, mau bisnisnya itu. Biasanya kayak gitu. Gitu. 1.000 cabang, 1.000 mitra, 1.000 franchisee gitu kan. Dan most of them not profesional. Ada ibu rumah tangga. Betul. Ada ASN, ada guru, ada pegawai swasta yang cuma punya uang dingin. Buat beli franchise-nya. Tapi dia nggak punya komitmen buat running the business, buat punya kompetensi, punya capability, punya experience. Akhirnya pola mindsetnya franchise itu sama kayak deposito. Which is totally different. Beda banget sih. Gitu. Nah, ngomongin tadi ke McDonald. McDonald gimana? Kok bisa? Sekarang saya tanya, siapa operatornya McDonald di Indonesia? Operator di Indonesia? Yes. Oh, siapa Pak? Sostro.
Oh. Semua toko McDonald 450 something itu grupnya Sosro. Oh gitu. Iya, sekarang KFC. Iya. Siapa operator ya KFC? Wah, siapa Pak? Gelael dan Indofood. Makanya semua bisa tersistem dengan baik ya semua. Starbucks siapa? Starbucks siapa Pak? MAP Group. Oh. Burger King, MAP, apa MAP. Jadi one country di Indonesia ya. Ini beda, berarti ibaratnya beda mindset ya. Banyak kan orang kan mikirnya kalau kok kenapa nggak bikin franchise, kan McD, KFC seperti itu. Beda ya ternyata Pak ya. Beda. Karena mereka di handle sama profesional. Profesional yang punya resources ya, in Iya. terms of money, SDM, komitmen, Bener. gitu kan. Ya, Beda experience. banget sama ibu-ibu lain-lain. Iya. Gue jadi inget temen gue Pak. Jadi temen gue tuh ada yang dulu bisnis F&B ayam geprek. Ya, jadi dia bilang dia numpang brand yang udah viral, yang lagi rame-rame lah saat itu. Nah, tapi yang gue tahu adalah bahan bakunya ditukar, Pak. Oh. Jadi dia gak mau beli bahan sama si Yes. dia gitu, katanya harganya mahal. Yes. Jadi dia cari-cari gitu, Yes. dan ujung-ujungnya malah tutup. Yes. Iya sih, itu gue Yeah. paham sekali, bener-bener banget sih. Karena yang Pak Gufron menurut bilang saya kunci F&B itu dua sih ya. Iya, Marketing dan operasional. oke. Tapi marketing itu cuma 20%. Oh, marketing cuma 20%. Iya, ya gini, marketing tuh it can bawa traffic kah? Bawa traffic. Orang jadi tahu, dapat brand awareness brand lo Ya. dengan gimmick-gimmicknya itu viral bla 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 dan pengen nyoba. Datanglah ke toko lo. Tapi yang bikin mereka mau balik lagi experience dong. Experience. Product and service. Betul. Yang deliver siapa itu? Iya, yang brandnya kan. Operasional. Iya, oh iya operasional. Operasional. Jadi Benar kalau juga ya. lu tinggal punya tim operasional yang kuat, yang bisa deliver standar quality produk maupun service yang bagus, excellent product and service, Gak bisa. lu customer udah datang nih, ngantri-ngantri ribuan, dapat experience jelek, produk maupun service, kira-kira mau balik lagi gak? Gak mau. Kadang malah kasih review buruk ya Pak ya. Yes, dan itu makanya kalau yang franchise lepas gitu, itu kan yang jalanin operasionalnya si mitra franchise-nya itu. Dan ya lu nggak komit untuk bisnis F&B kan kayak lu harus melototin. Iya, setuju. Lu harus kontrol gitu kan, karena lu rely on employee kan. Berarti house ini ibaratnya tanpa buka franchise ya Pak ya? Yes. Gitu. Semua diurus sendiri gitu. Yes. Gitu. Nah, yang mungkin banyak juga pertanyaan seperti ini Pak. Kan mereka bikin usaha makanan tuh kadang-kadang mikir franchise karena mereka dapat modal lebih atau nggak dapat untung di depan langsung. Ya enggak? Nah, itu mindset. Mindset ya. Itu mindset. Nah, kalau Pak Gufron sendiri gimana tuh? Maksudnya pas bikin house itu maksudnya kayak modalnya sendiri kah atau partnership atau gimana? Oke. Jadi tadi kan gue bilang semua kembali ke purpose. Oke. Purpose gue tuh masuk ke bisnis tuh gue pengen pengen gini. Waktu itu gue lihat teman-teman gue lulus ya, teman-teman kuliah gue begitu lulus tadi tuh pengen jadi ASN bla 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 atau kerja untuk multinational company. Iya, multinational company. Setelah gue pikir-pikir, men ini kan kampung kita gitu kan. Kok lu malah begitu lulus malah kerja buat orang dari Amerika yang buka warung di sini. Iya. Lu kenapa kagak buka warung sendiri? Nah, lu compete dagang sama mereka. Lu malah di kampung kita, resources kita, market kita, tapi lu malah kerja di warung orang. Menurut gue tuh ada yang salah menurut gue gitu kan. So waktu itu ya harusnya sebagai kita bangsa yang sama equality, gue percaya sama equality, sama duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi gitu kan. Iya. Setara. Ya harusnya kita bisa justru bikin warung yang in the same level with them. Iya. Kalau bisa kita jajah balik gitu kan. Bagus. Jadi waktu itu gue pengen bikin perusahaan local company. Jadi bisa jadi local hero yang bisa in the same level with them dan bisa menginspirasi. Dibaca si botak gundulin aja bisa bikin company yang secara multinational. Artinya kita yang harusnya lebih ganteng, lebih pintar harusnya bisa dong better than si Gufron gitu kan. Nah, ya purpose-nya gitu, pengen inspire. Jadi it's a long term game untuk jadi kesana. Selain multinational ini, selain revenue, we have to be punya good brand reputation. Good brand reputation. Jadi kita bangun brand. Makanya
ngumpulin cash advance quick cash atau easy money gitu, itu bukan purpose kita sih. Bukannya kita nggak suka uang ya gitu, tapi kita punya purpose yang beyond money lah. Itu sih sebenarnya. Benar. Oh, jadi dari awal pas ngebangun itu akhirnya Pak Gufron sendiri atau bareng jadi gini, gitu? Waktu kita bangun house ya, kita pertama toko kita tuh di Jalan Syahdan Juni 2018. Kita bikin, kan kita research ya untuk bikin yang segmen middle low, kita benchmark sama yang tukang-tukang ayam goreng fried chicken gitu kan, itu market kita kan. Apa ya sebut aja The Besto di sana, itu kan sebenarnya sama ya marketnya. Terus kita lihat, berapa sih revenue mereka tiap hari? Oh segini. Oh psikologi bisnis payback period berapa lama sih? Untuk kurang lebih 2 tahun gitu kan. Oh berarti buat itu capex yang sesuai untuk revenue itu misalkan sekian. Kita tentuin tuh. Waktu itu sih cuma berapa ya? Cuma 100 juta lah waktu itu ya. Waktu itu ya. Karena kita benchmark sama yang lain-lain kan. Yang selevel gitu kan. Ternyata pas artinya kita dengan waktu itu cuma target revenue 2 juta. Karena benchmarknya segitu kan. Revenue rata-rata mereka 1,5 2 juta. Oke, capex 150 juta. Gitu aja. Jadi kita sesuaikan gitu kan. Ternyata pas kita jualan, wah itu hit. Kalau bahasa startup, product market fit lah. Kita bisa dapat 15 juta sehari. Pas awal itu, itu honeymoon period kan. Which is balik modal 3 bulan itu, 2 bulan 3 bulan. Cepet itu Pak? Cepet banget. Itu gitu pakai strategi marketing atau gimana Pak? Nah jadi again, kita waktu itu kan ngejualnya affordability kan. Karena market kita kan waktu itu cuma middle low kan. Ya terus kita pelajarin lah customer persona kita siapa sih. Gaya tone of voice seperti apa nih biar bisa mereka absorb message kita gitu kan. Ya kita bikin yang sesimpel makanya nama brandnya House kan, itu simple as that karena kita tahu market kita at that time ya gitu loh, mereka nggak pengen yang terlalu complicated, nggak pengen yang terlalu bahasanya sophisticated, karena mereka kalau terlalu sophisticated takutnya minder, dan ketika lu nggak punya buying power, level of confidence lu kan juga nggak setinggi itu kan, akhirnya sebisa mungkin gaya komunikasi atau brand positioning itu sedirect mungkin dan serelate mungkin sama mereka. Iya sih, kalau orang aduh haus nih juga. Dan itu kita bikin brandnya gede-gede haus, lucu kan. Lucu banget tuh. Terus yang haus itu kan common juga kan. Kalau dulu kalau lo ke terminal tukang pedagang asongan ngomong gitu, terus gede-gede. Thai tea 5.000. At that time kalau ngomongin Thai tea itunya ngomongin dum-dum. Ya, Dum-Dum. 2016 kan Dum-Dum hit ya. Dum-Dum jual 22, 23 ya. Kita jual goceng. Itu jadi word of mouth. Dan pas dicoba juga produknya untuk harga 5.000 di atas ekspektasi mereka. Karena kan again kita pakai bahan baku yang sama yang dipakai sama Dum-Dum sebenarnya. Wah, itu gue penasaran Pak. Rugi gak sih Pak? Nah ini ada trik marketing sebenarnya. Trik marketing gini. Mungkin kalau biasanya sih orang-orang family yang tahu ya. Itu ada... Gue lupa ya, satu-satunya, 4 gue lupa. Tapi itu ada kuadran, ada produk yang menjadi traffic, ada produk yang menjadi margin generator, ada yang margin saver dan apa gitu kan. Iya, jadi itu produk yang ibarat emang udah disiapin buat marketingnya. Iya, padahal ketika lo datang ke toko, contoh ya McDonald ya gue sebut deh, dia jual es krim kan, berapa sih es krimnya? Oh ya dulu sempat 1.000 ya Pak ya? Iya, dulu gope sekarang mungkin esnya 5.000. Benar. Tapi emang apa semua produk McDonald goceng? Enggak, itu kan biar buat nyari traffic. Biar dapat traffic. Pas ke sana pasti beli yang lain, ayam bla 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 kan. Ujung-ujungnya yang lo beli bukan yang goceng, tapi yang 35.000. Same thing like Mixu. Mixu jual es krim, pasti lo ingetnya Mixu es krim kan, bener kan? Es krim. Berapa harganya? Wah, pokoknya murah ya itu. 8.000. Oke, 8.000. Lo datang ke toko es krim mau beli es krim doang? Oh, beli yang lain sih. Beli yang lain, maksudnya beli yang es krim boba yang 16.000. Iya. So, Mixu tidak 8.000 sebenarnya gitu kan. Juga ya. Orang ujung-ujungnya ke upsell juga ya Pak ya. Something kayak kita juga sebenarnya walaupun kita jual 5.000 tapi basket size per transaction kita nggak 5.000. More than that. Itu yang ibaratnya jadi gak rugi lah ya pas awal mulai ya Pak ya. Jadi itu sebenarnya taktik marketing sih, taktik pricing, taktik traffic generator.
gitu kan. Jadi AOV-nya nggak 8.000 tapi di atas itu. Ya sih itu. Itu bagus sih. Iya. Ya itu keren sih. Jadi ini seru sih strategi pertama ya Pak ya. Yes. Yang gue penasaran strategi selanjutnya nih Pak. Kan Oke. House ini kan strategi banyak banget ya Pak ya. Viral marketingnya kontennya di mana-mana gitu. Nah yang gue penasaran adalah ini kan tadi kita bicara harga nih. Bapak udah siapin satu produk yang harganya terjangkau. Yes. Terus yang kedua kolaborasi dengan berbagai brand yang ibaratnya udah ada nama gitu ya Pak ya. Jadi kita ibaratnya kolaborasi sama brand yang udah di atas gitu. Yes. Nah yang ketiga ini adalah konten. Menurut Bapak seberapa efektifkah konten gitu Pak? Okay. Jadi kan kalau saya lihat kan kontennya kan kadang lucu-lucu ya Pak ya. Ada yang ibarat marketingnya itu yang ibarat bukan tentang minuman. Awalnya tentang lucu-lucu atau gimana kayak ketabrak atau gimana tiba-tiba muncul minuman gitu. Yes. Kalau menurut Pak Gufron sendiri seberapa efektif itu Pak? Oke. Ini jadi gue sebenarnya waktu itu belajar berkonten sosial media ya. Itu dari istri gue ya. Gue mungkin zaman gue tuh Friendster ya, generasi gue ya. Tua ya. Friendster, lalu ada Facebook ya. After that mungkin gue nggak gitu. Gue bukan orang sosial media at that time gitu kan. Terus gue lihat pas Instagram naik ya 2014-2015, gue lihat kok istri gue sebelum tidur attach banget sama Instagram gitu. Ini isinya apa sih? Isinya ternyata 4 sih. Something entertaining, something educating, something inspirational. Satu lagi, 4 lagi, tips gitu kan. Tips ya? Ya tips. Jadi artinya lu ketika lo mau ya misalkan jualan gitu kan. Lu nggak bisa terlalu hard selling karena misalkan gini. Let's say simpelnya gini, kita datang ke mall nih. Di mall kan biasanya suka ada sales kartu kredit ya. Langsung samperin gitu. Iya, nawarin. Ya kan? Lu pasti akan nolak even before dia say something atau apa gitu kan. Setuju. Ya, itu kan hard selling kan. Hard selling. Jadi lu nggak bisa kayak gitu jualan. Lu harus give and take. Give and take. Sebelum lo pengen dapat sesuatu, lo harus give dulu. Gitu kan. Ya give-nya tadi give-nya something yang entertaining, something yang inspiring, something educational. Tergantung produk lo ya. Produknya. Nah, jadi dan even more kalau lo pengen si audience lo memviralin atau men-share, ya harus kontennya harus shareable dan saveable gitu. Karena kan again algoritma Instagram atau TikTok akan nge-push something yang orang mau shareable dan saveable gitu kan. Hard selling mah gak bakal di-share ya. Yes, jadi makanya ibaratnya lu jangan direct lah. Lu sebelum ibaratnya lu mau nembak cewek aja, lu ada proses PDKT dulu, ya kan? Lu kasih dia coklat dulu, ya kan? Enggak ada udah cewek langsung, lu mau jadi pacar gue gak? Iya benar-benar, gak bisa. Besar kemungkinan ditolak kan? Betul. Nah, lu harus deketin temennya dulu. Itu cari informasi dulu. Iya, jadi emang menurut gue sih itu sama. Mirip ya? Mirip. Marketing sama deketin cewek menurut gue sama sih. Jadi kalau Pak Gufron ini kayak dulu banyak deh jangan nih. Enggak ya? Gue bukan playboy, tapi gue mengamati teman-teman gue yang playboy. Mengamati. Ngeles aja sih. Aman. Istri tahu Pak. Seru. Oke. House keliling ya? Oke Pak, kan sekarang kan gue lihat ada strategi marketing baru lagi ya gue lihat dari House ya, namanya House keliling gitu. Nah Kalau dari Pak Gufron sendiri nih, kenapa bisa kepikiran bikin House keliling? Oke, jadi kalau House ini kan dibuatnya 2018. Ketika itu bisnis model yang tap into the trend atau lagi hype-nya adalah online ya. Karena kan boleh dibilang at the time Gojek, Grab, Shopee Food itu lagi burning money a lot lah. Promo, diskon, subsidi ongkos kirim. Akhirnya juga bahkan beberapa misalkan ada konsumen mau beli satu produk ya. Di seberang toko itu. Tapi dia malah prefer belinya itu via aplikasi karena benefitnya lebih banyak kalau via aplikasi lebih murah ketika dia beli offline gitu kan. Nah jadi at the time bisnis model yang gue bikin juga mengakomodir yang online bisnis 2018 ya. Tapi kalau perhatiin teman-teman F&B since 2022 itu berubah ketika food aggregator itu udah stop burning money karena mereka udah dituntut profit sama investornya kan, udah IPO bla bla bla. Dan mereka budget
diskon, subsidi ongkos kirim itu udah nggak ada. Dan harga online itu sekarang jadi lebih mahal. Jauh lebih mahal dibanding offline. Jadi customer berubah lagi customer behaviornya. Jadi back to offline. Back to offline. Ya, kalau dulu toko gua itu coveragenya bisa sampai 5 kilo. Offline-nya 1 kilo, online-nya 5 kilo. Tapi ketika online-nya berkurang, ya gue cuma yang captive market gue yang 1 kilo itu. 1 kilo itu. Gitu. Dan kalau gue mau bikin di kilo lainnya, itu satu capex-nya mahal kan? Iya, capex-nya mahal. Jadi gue harus jemput bola. Nah, gue melihat juga electric bike ini jadi satu solusi ya. Gue terinspirasi juga sebenarnya sama Kopi Jago. Kopi Jago itu lebih dulu kan, buka. Nah, even before pandemic dia udah buka ya. Tapi mungkin waktu itu karena online-nya lagi lebih bagus, jadi kelelep dia. Iya. Nah, terus gue lihat, wah ini kayaknya ketika lagi online lagi turun, menurut gue ini caranya Kopi Jago oke nih, kita harus yang lebih mobile gitu kan. Lalu kita bikin itu kita jemput-jemput bola depan sekolahan, depan tempat les dan lain-lain, dan itu terbukti efektif sih. Sangat efektif ya Pak? Sangat efektif. Kita sekarang udah punya 500-an lah. 500-an. Ya, dan tiap bulan mau nambah 200 lah. Wah gila, ini inovatif sekali nih dari Pak Gufron ya. Itu kunci bisnis F&B juga ya Pak? Selalu inovatif, selalu kolaborasi. Selalu adaptif sih. Adaptif ya? Iya, adaptif. Tapi gue ada satu pertanyaan yang mungkin gue sebenarnya bertanya-tanya juga sih Pak. Boleh. Kan gue maksudnya jalan bisnis kan emang belum pernah ada investor nih Pak. Oke. Jadi maksudnya kayak jalanin ada profit ya itu yang digulung terus gitu kan. Berkembang gitu. Nah dari Pak Gufron ini kan saya lihat house ini kan banyak banget peminatnya Pak. Investornya ya. Udah seri B ya kemarin ya. Nah dari Pak Gufron sendiri sebagai kalau gue boleh tahu ya dari sisi CEO ya Pak ya. Gimana Pak? Maksudnya menurut Pak Gufron tuh bisnis besar tuh harus disuntik dana kah? Sama ketika disuntik dana perasaannya itu gimana? Maksudnya kadang-kadang ada orang bilang dia happy, tapi satu sisi ngerasa itu dia jadi banyak tanggung jawab gitu. Jadi ada banyak target, dia mungkin jadi takut gak kecapai dan segala macam. Jadi again tergantung strateginya ya. Karena waktu itu kalau gue ketika gue terjun bisnis, gue harus sebisa mungkin jadi top of mind. Top of mind di satu kategori ya. Karena itu penting mas. Misalkan gini, lo ngomongin instant noodle. Ketika ngomongin instant noodle, lo pasti kebayangnya brand apa? Itu Pop Mie. Indomie kan? Indomie. Pasti hampir semua orang Indonesia ketika instant noodle Indomie. Ngomongin odol. Pepsodent. Kan artinya itu transaksi terjadi bukan di toko tapi di kepala. Sebelum gue lagi butuh odol. Gue butuh Pepsodent gitu. Jadi artinya pentingin top of mind. Dan untuk menjadi top of perjalanan menuju top of mind gitu, menurut hasil survei gue buat F&B brick and mortar kayak gue itu physical facility. Physical facility. Ya, kayak Alfamart, Indomart. Gue punya 18.000, 20.000 toko. Itu toko mereka itu adalah strategi untuk ngebangun brand kan. Benar sih. Di mana-mana ada itu jadi top of mind kan. Supermarket pada hilang gara-gara mereka gitu ya. Dan itu sama buat yang kayak house gitu. Itu hasil riset kita nomor 1 di atas sosial media itu physical facility. Gitu. Makanya artinya kita harus untuk jadi top of mind dan bangun trust, toko kita harus banyak nih. Gitu. Karena kalau enggak akan ada boleh dibilang ibaratnya gini, waktu kita bikin house pertama kali, tadi kan gue bilang gue cuma dari kita 2 juta, ternyata bisa dapat 15 juta sehari ya. Itu kayak gue nemuin sumur minyak baru. Ya. Sekarang ketika lo nemuin sumur minyak baru, lo pasti mikir, nanti yang yang jedot minyaknya kita atau orang lain, atau kita cuma nemuin doang. Lalu karena kita nggak punya dana untuk ngegali minyaknya, orang lain yang ngisep minyaknya. Nah waktu itu kita bilang kita nggak mau kayak gitu dong. Makanya kita harus mastiin kita nemuin minyaknya, kita yang gali minyaknya juga. Dan untuk gali minyaknya tadi tuh physical store penting dan itu butuh capex kan. Makanya waktu itu
sebelum ada investor venture capital masuk, kita invite friends and family untuk tiap kali kita buka toko, mereka nyediain fix asetnya, tapi kita yang running operasionalnya. Oh, yang running operasionalnya. Ya, itu sampai 50 lah. Jadi itu menurut kita ya, itu bukan franchise menurut kita ya. Kalau franchise itu yang running operasionalnya si mitranya kan. Dia cuma jual license, jual bahan baku, udah gitu urusan operasional sama mitra. Kalau kita enggak, dari tim internal Bapak ya. Kita enggak jual license, enggak enggak jual equipment. Pokoknya gue mau buka toko ini. Ini kebutuhan spek kita buka toko ini renovasi segini gitu kan. Lu provide, nanti kita masuk, kita bawa bahan baku, kita yang jualan, nanti untungnya bagi dua. Itu sampai lebih 50 toko lah, sampai akhirnya kita return earning dari tiap bulannya kita bisa bangun toko organik 5 sampai 10. Akhirnya kita stop kayak gitu, kita bisa growth organik. Sampai akhirnya ada investor yang masuk. Nah, jadi sebenarnya strategi kita untuk banyakin physical store kita untuk ngebangun brand image dan ngebangun trust sih sebenarnya. Berarti sebelum ada investor aja udah 50 ya Pak ya? Udah. Sekarang udah 100 sebelum investor ada 100. Oh, sebelum investor malah udah ada 100. Yes, gitu kan. Wow, nah, itu. Jadi waktu itu kenapa kita terima ada investasi? Karena kita mapping buat kategori minuman kekinian segmen kita itu minimum kita bisa buka 1.500 store. 1.500 store. Ya, nationwide. Jadi untuk menuju ke sana, gitu kan. Kalau kita pakai return earning organik kita, itu butuh berapa tahun sampai belas tahun gitu kan. Ya, menurut kita itu terlalu lama. Untuk itu kita harus kunci bahwa untuk dalam beberapa tahun kita harus jadi top of mind di kategori ini. Betul. Gitu kan. Dan benar aja kan, akhirnya nggak lama itu brand luar masuk, ya Mixu masuk. Lalu ada brand lokal juga ada yang coba jual, manfaatin momentum bla bla bla. Karena itu kita udah prediksi. Udah predik ya, bakal seperti itu. Betul, karena emang market share-nya gede Mas. Mestinya kan buat kategori minuman kekinian tuh di Indonesia 23T 2021 market share-nya. Oh, market share-nya gede banget 2025 dipredik bisa nyentuh 32T. Wow. Gitu. Di China marketnya di negara asal Mixu itu market share-nya minuman kekinian New Tea and Boba ya 240T lah. 240T. Udah jadi industri. Di Indonesia belum jadi industri tapi soon bakal jadi industri sih. Berarti sekarang House udah berapa Pak? Cabangnya? Cabangnya. Cabang kita ada store-nya 220-an, e-bike-nya 500-an lah. 220 store. Wah. Itu tanggung jawabnya banyak banget nih sepertinya nih. Nah, dari Pak Gufron sendiri gimana nih? Maksudnya ketika dapat investor. Ya menurut saya sih kita samain dulu nih. Samain dulu visi misinya sama investor. Lu mau ke arah mana sih gitu kan. Ya kalau investor kebetulan visi ya. Visi itu kan capital gain lah. Capital gain. Ya pasti. Karena kan mereka juga uangnya bukan uang mereka ya. Uangnya tuh mereka juga bikin fund kan. Uangnya dari LP, limited partner, dan maturity-nya tuh between 7 sampai 10 tahun. 7 sampai 10 tahun. Jadi kalau mereka ingin invest, mereka harus sebelum 10 tahun atau 7 tahun mereka harus exit. Oh, itu strateginya ya? Ya pasti. Dan exitnya itu macam-macam ya. IPO kah? Atau mereka jual lagi ke yang investor yang lain. Ke PE biasanya gitu kan. Nah, jadi mereka artinya nggak stay lama di company atau ikut cawe-cawe di operation atau apa enggak. Mereka memang pure ya kayak ibaratnya lo beli tanah dalam waktu 7 tahun lo jual, ekspektasi jualnya itu lo berapa kali lipat dari nilai tanahnya. Simple as that sih sebenarnya mereka. Kalau di itu ini ya. Jadi jadi ya udah kita butuh uangnya untuk growth, nemuin physical store untuk dapat top of mind. Mereka butuh dalam beberapa tahun berkali lipat gitu kan. Dan mereka nggak cawe-cawe di operation, dan itu sama kan itu. Iya betul. Terus ya udah kita tentuin aja. Commit supaya bisa exit. Apa nih jalannya? IPO. Nah, untuk IPO itu ngejar market cap berapa ketika IPO. Lalu ngejar revenue berapa, ngejar EBITDA berapa. Nah kayak gitu sih, itu aja. Kalau boleh tahu, berapa tahun lagi Pak rencana Pak? Rencana? Mungkin paling cepat
2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Ya, gitu kan. Wah, amin ya. Paling cepat lah. Wah, mantap. Oh, ini impian banyak pengusaha ya Pak ya? Gitu. Bikin bisnis tuh bisa go IPO gitu. Ya, sebenarnya nggak harus IPO juga ya. Sebenarnya kalau gue, contoh tadi gue udah datang orang kapal api ke kantor. Omsetnya mungkin udah 40 T, mereka juga private. Apa Pak? Kapal api? Kopi kapal api? 40 T? Iya. Apa itu Pak itu? Revenue setahun? Wow, itu emang nggak IPO ya? Enggak, coba aja cek di itu nggak ada kapal api IPO. Tadi udah ngobrol sama orang kapal api aja. Seru banget Pak. Iya, tergantung kan. Tergantung. Ya mungkin zamannya mereka persaingan gak kayak sekarang. Iya. Lalu mereka bisa growth santuy aja bisa growth. Zaman sekarang, iya lu butuh leverage gitu kan. Betul. Nah kalau lu nggak santuy, orang lain yang ngisap minyaknya kan. Iya. Jadi sesuai dengan keadaan lah. Kapal api juga ibarat kayak top of mind juga ya Pak ya? Oh iya. Dari sektor kopi itu. Itu ya. Seru sih. Nah Pak Gufron, ada nggak nih dari sekian pengalaman Pak Gufron yang kira-kira bisa dibagiin ke calon-calon pengusaha nih Pak? Oh calon pengusaha. Tips bisnis, kayak tadi kan gue suka banget nih penjelasan Pak Gufron tentang ini ya. Kalau kenapa Pak Gufron memilih bisnis tanpa franchise. Itu gue suka banget gitu. Oke, boleh di-sharing gitu Pak? Oke, ya menurut gue sih kita bisnis harus pakai etika ya. Oke. Oh gitu? Oh ya, nanti di Oh gitu ya? Oke, menurut gue sih bisnis tuh harus etika gitu. Bisnis tuh jangan selalu mikirin tentang profit atau making money gitu kan. Menurut gue bisnis menurut gue tuh tools buat gue ya. Kendaraan untuk menuju the final ending gue lah. Purpose gue after that menurut gue ada afterlife. Dan itu bisnis kendaraan gue tuh untuk bermanfaat buat orang lain. Jadi ketika bisnis bermuamalah gitu kan, atau dengan investor atau dengan franchise atau apa, ya menurut gue muamalah yang baik adalah lu untung sama untung, lu rugi sama rugi, gitu kan. Jadi jangan sampai lu ketika bisnis lu cuma mikirin diri lo doang gitu kan. Menurut gue sih lu harus gentleman, lo harus fair, ya untung sama untung, rugi sama rugi. Jadi buat teman-teman yang mau bisnis itu terutama F&B atau mau bikin franchise atau apa gitu kan, ya jangan cuma mikir lo jual license fee aja atau jual equipment atau aja. Lo harus make surein orang yang invest ikutan franchise lo juga profit, dan how to make them profit. Ya menurut gue ya kalau menurut gue ya F&B tuh kuncinya operasional kan. Jadi ya you make sure operasionalnya udah bener. Kalau lo nggak bisa yakin mereka jadiin benar, ya lo running sendiri operasionalnya. Gitu sih. Setuju banget. Gitu, ini penting banget ya buat teman-teman ya. Ini gue suka banget soalnya kutipan dari Pak Gufron ini. Kalau kita jalan bisnis ya kita harus mikirin partner kita juga untung. Jangan mikir kita untung apa nih. Tapi gimana caranya kita berdua ini bisa sama-sama cuan lah ya Pak ya. Karena kan again lo punya bisnis tuh ada brand ya. Personal brand, company brand, product brand gitu kan. Dan lu sebagai owner itu personal brand lo gitu kan. Once lo rusak personal brand lo, someday lo mau bikin bisnis mungkin susah tuh bro. Karena lo udah gak dapet trustnya dari orang kan. Gimana orang mau bisnis bareng sama lo lagi, mau invest lagi. Kalau nama lo tuh udah rusak. Udah jelek gara-gara itu. Dan tentu kalau kita bicara bisnis harus penting banget namanya kolaborasi Pak ya. Seperti ini kan house-nya kolaborasi sama outside langsung ya. Ya jadi buat teman-teman ya, pastikan kayak kita belajar dari owner house nih ya, Pak Gufron. Kalau mau bisnis apapun kita bisa kolaborasi. Ya ini enak banget, ini wajib minum. Thank you banget Pak Gufron ya. Sharing-sharingnya ini sangat-sangat inspirasi, terutama buat sobat-sobat RP Podcast. Gue yakin ini sangat bermanfaat buat lu semua. Dan jangan lupa juga untuk ikutin Pak Gufron ya. Ini ternyata Pak Gufron nih TikToknya viral banget nih. Baru kemarin ya, hampir 8 juta view nih. Luar biasa Pak Gufron ya. Ya nanti ikutin Instagramnya, TikToknya. Thank you banget ya Pak Gufron ya. Richard. Oke, sukses selalu Pak. Sama-sama. Ditunggu IPO-nya. Amin. Siap. Thank you Pak. Thank you.